Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai membangun organisasi tingkat layak investasi. Corporate governance atau tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan dan lembaga yang melalui perusahaan diarahkan, dikelola, diorganisir, dan dikendalikan dengan maksud untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang dari semua pemangku kepentingan. Nah, peraturan korporat ini terdiri dari seluruh kumpulan peraturan, proses, kebijakan, dan institusi yang melaluinya perusahaan dikelola dan budaya perusahaan terbentuk. Nah, ini merupakan ketetapan manajemen bahwa pemegang saham adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan yang memiliki hak untuk dihormati dan kepentingan untuk dipertimbangkan di atas kepentingan pribadi manajemen. Sifat hubungan antara berbagai pemangku kepentingan ditentukan oleh komponen dan cara kerja dan tata kelola perusahaan. Nah, perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan beberapa atribut yang terkait dan yang membedakan. Seperti diantaranya adalah integrity, transparency, accountability, objectivity, dan performance imperative. Integrity atau integritas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang konsisten sesuai dengan prinsip etika yang baik seperti kejujuran dan keadilan. Jika seseorang individu atau institusi secara konsisten bertindak dengan integritas, keputusannya menjadi dapat diprediksi karena motivasinya didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang diketahui. Integritas dapat dibedakan dengan perilaku yang dianggap dapat diterima jika setiap orang dengan nilai yang sama bertindak dengan cara yang sama. Bertindak secara etis dan bertindak dapat diprediksi menurunkan tingkat risiko yang dirasakan, sehingga memfasilitasi pembentukan kepercayaan. Nah, ketika para pemangku kepentingan berinvestasi atau berpartisipasi dalam bisnis, mereka menginvestasikan sumber daya dan kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu aset terbesar yang dapat dimiliki perusahaan dan merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang sehat. Jadi, kalau suatu perusahaan itu tidak memiliki kepercayaan yang baik, bagaimana mungkin investor bisa berpercaya dan mau menanamkan sebagian modalnya ke sana? Kan nggak mungkin kan? Selanjutnya adalah transparansi. Transparansi mengacu pada tingkat keterbukaan yang tinggi yang diperoleh dari pelaporan dan pengungkapkan segala hal yang penting bagi pihak-pihak terkait secara jelas, faktual, tersedia, dan tepat waktu. Seorang individu atau institusi yang bertindak dengan integritas tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan dengan demikian tidak memiliki alasan untuk tidak transparan. Menjadi transparan adalah cara paling efektif untuk menunjukkan integritas dan memungkinkan penyebaran informasi yang efektif yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kinerja. Jadi logikanya kalau sebuah perusahaan tidak melakukan sesuatu secara transparan, dan jadi kemungkinan investor bisa jadi ada mencurigai sesuatu nih. Nah, semakin banyak kecurigaan yang dimiliki oleh investor, jadinya pasti akan semakin menurunkan tingkat kepercayaannya mereka kan. Jadi semakin menurun tingkat integritasnya, semakin menurun kepercayaan mereka, semakin menurun juga ketergantungan investor terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah accountability atau tanggung jawab. Nah, setiap keputusan harus dapat dibenarkan berdasarkan penilaian yang kuat dengan prinsip-prinsip etika. Konsekuensi negatif harus diharapkan oleh pembuat keputusan yang keputusannya menghasilkan hasil yang buruk. Transparansi, praktik akuntansi yang tepat, dan prosedur evaluasi merupakan syarat untuk akuntabilitas yang efektif. Selanjutnya adalah objectivity. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan dengan cara yang tidak bias dan terukur. Adanya konflik kepentingan yang aktual atau potensial menciptakan situasi di mana sulit untuk bersikap objektif. Keputusan yang dibuat secara objektif menghormati dan mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak terkait. Akuntabilitas memaksa pengambilan keputusan yang objektif. Jadi dalam hal ini bukan berarti karena ada orang dalam jadinya bisa seenaknya nyeleweng masuk ke dalam perusahaan dengan seenaknya ya. Kerja gak jelas tapi gajinya enak-enakan. Kan gak objektif itu kan. Nah, selanjutnya adalah performance imperative. Maksimalkan kinerja adalah prioritas tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Objektivitas memungkinkan untuk penentuan prioritas ini. Setiap pemangku kepentingan mendapat manfaat dari peningkatan kinerja, sehingga kepentingan setiap pemangku kepentingan dikejar. Keharusan kinerja ini menggambarkan apa yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap tim manajemen dan dari mana manfaat praktik tata kelola perusahaan selanjutnya diperoleh. Selanjutnya, Saat tata kelola perusahaan yang baik, mengoptimalkan kinerja melalui efisien yang lebih besar dan pengembalian keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan citra perusahaan.
keseimbangan antara mempertahankan kontrol manajemen dan bantuan yang menguntungkan dari para pemangku kepentingan. Kepercayaan pada manajemen yang akan membantu perusahaan dengan baik dalam menyelesaikan masalah, tantangan keuangan, atau krisis di masa depan. Adapun struktur tata kelola perusahaan, yaitu tidak ada ketergantungan berlebihan pada orang atau konsentrasi kekuasaan dalam kelompok tertentu. Ketika pengembalian keputusan perusahaan terkonsentrasi dalam satu orang, baik secara formal atau de facto, ada sangat sedikit kemungkinan bahwa perusahaan dapat dianggap memiliki tata kelola perusahaan yang solid. Calon investor lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan dengan tim manajemen yang kuat atau memiliki bukti bahwa tim yang kuat itu akan dibangun. Kedua, membangun dan memperdaya Dewan Direksi yang bertanggung jawab. Peran utama Dewan Direksi adalah membangun tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, ini adalah badan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen tidak bertindak untuk kepentingan sendiri, tetapi bertindak sebagai investor jangka panjang. Sebagai penghubung antara pemegang saham dan manajemen, Dewan memiliki porsi terbaik untuk mempengaruhi tata kelola perusahaan yang baik dan membantu tindakan manajemen bila diperlukan. Kriteria penting dari Dewan Direksi yaitu komposisi direksi, otoritas pengawas direksi, akuntabilitas manajemen direksi. 3. Membangun dan memperdaya Dewan Direksi yang bertanggung jawab. Adapun tugas-tugas ini menjalankan beberapa pemeriksaan terhadap direksi, yaitu 1. Memastikan bahwa hanya individu yang berkomitmen dan kompeten yang dicalonkan atau ditunjuk untuk menjadi direksi. 2. Menentukan kompensasi direksi untuk memastikan direksi cukup diberi insentif untuk secara setia mewakili pemegang saham daripada kepentingan pribadi. 3. Lakukan tinjauan berkelola kepada direksi untuk memastikan akuntabilitas untuk mengejar tata kelola perusahaan yang baik. Semua direksi juga harus dipilih kembali dengan persyaratan dewan terbatas. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari yang disampaikan oleh teman saya tadi, masih berkaitan dengan struktur tata kelola perusahaan. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskannya, yaitu membangun mekanisme yang mengizinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dengan memilih dan mengekspresikan pandangan mereka dalam cara yang diinformasikan. Kemudian setiap upaya harus dilakukan untuk memberikan informasi yang memadai dan tepat waktu kepada semua pemegang saham untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dan berpartisipasi dalam setiap musyawarah seperti pada rapat umum pemegang saham. Informasi tersebut akan mencakup waktu dan tempat pertemuan atau pemungutan suara, agenda, dan informasi latar belakang yang akurat pada setiap item agenda. Pemegang saham yang memilih harus diizinkan untuk memilih secara in absentia dan diizinkan untuk menambahkan item ke dalam agenda. Untuk pemilihan dewannya, pemegang saham harus memilih dari daftar kandidat yang memenuhi syarat. Jadi, pemegang saham diizinkan memilih secara objektif ataupun bisa menambahkan item dalam suatu agenda. Maksudnya dalam item agenda yang telah disusun bisa saja ditambahkan oleh pemegang saham apabila mereka ingin menambahkannya. Kemudian untuk pemilihan dewannya, pemegang saham harus memilih dari daftar kandidat yang memenuhi syarat, yaitu dari seluruh daftar kandidat yang ada di agenda tersebut.
pemegang saham harus memilih sesuai dengan kandidat yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, pastikan bahwa manajemen atau manajer memiliki otoritas yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi, dalam hal ini manajer harus memiliki otoritas atau kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ini adalah fitur tata kelola perusahaan yang jarang disebutkan, yang terlalu penting untuk diabaikan dan konsisten dengan keharusan kinerjanya. Kadang-kadang, dewan direksi dapat secara sengaja atau tidak sengaja memberikan batasan yang tidak semestinya pada otoritas manajemen atas nama tata kelola perusahaan. Baik anggota dewan dan manajemen perlu waspada terhadap situasi seperti ini. Jika manajer dibatasi oleh otoritas terbatas, mereka mungkin terhambat atau terhalang untuk bertindak demi kepentingan yang terbaik dalam pemegang saham. Cara yang transparan untuk mengidentifikasi segala kendala yang tidak semestinya pada manajemen adalah menyusun dokumen tertulis yang mencantumkan tugas dan wewenang manajemen dan menyerahkannya kepada dewan secara berkala. Jadi jika terjadi kendala, contohnya itu jika manajer dibatasi otoritasnya, mungkin akan terjadi penghambatan atau terhalang untuk bertindak demi mencapai keputusan bersama dalam pemegang saham tersebut. Tapi ada sebuah cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu pemegang saham ataupun manajer semestinya itu menyusun dokumen yang tertulis yang tercantum tugas dan wewenang manajemen dan menyerahkannya kepada dewan-dewan secara berkala. Jadi di sini tertulis ataupun tercantum tugas dan wewenang manajemen masing-masing. Kemudian tunjuk sekretaris perusahaan. Dalam hal ini, seorang sekretaris perusahaan ditugasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan. Ini menunjukkan kesadaran dan niat untuk membangun tata kelola perusahaan agar lebih baik. Selain itu, sekretaris menetapkan presiden yang baik bahwa perusahaan menghargai integritas dan akuntabilitas yang dapat berkontribusi pada pengembangan budaya etis yang sehat di dalam perusahaan saat ia tumbuh. Jadi, sekretaris di sini bertugas untuk menetapkan presiden agar tetap menjaga integritas dan akuntabilitas agar dapat berkontribusi pada pengembangan budaya etis yang sehat dalam perusahaan tersebut. Kemudian menetapkan prosedur manajemen krisis, yaitu persiapan manajemen krisis adalah komponen penting dari tata kelola perusahaan yang baik, terutama untuk perusahaan teknologi yang produk atau layanannya sering bergantung pada teknologi yang kompleks dan canggih, sehingga memiliki kemungkinan kerusakan yang tinggi. Perencanaan krisis melibatkan penentuan siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan kritis selama krisis dan potensi masalah hukum yang harus dihindari atau ditangani. Jalur komunikasi yang tepat baik secara internal maupun kepada publik, misalnya pemangku kepentingan atau eksternal, harus berdedikasi dan mudah diakses. Maksudnya harus memiliki wawasan dan mudah mengakses atau diakses. Kemudian rencana darurat untuk kejadian krisis yang nyata harus dirancang dan disiapkan untuk diimplementasikan tepat waktu. Krisis tidak hanya merugikan bisnis, akan tetapi juga merek Anda, misalnya citra perusahaan. Kemudian mempersiapkan kemungkinan seperti itu sangat penting untuk memiliki kemampuan untuk bertindak dengan transparansi dan untuk menunjukkan akuntabilitas pada perusahaan. Kemudian gunakan auditor independen terkemuka. Versi auditor independen eksternal perlu dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman yang relevan, dan reputasi.
Pelaporan keuangan merupakan kebutuhan mutlak untuk berfungsinya tata kelola perusahaan secara efektif. Untuk memastikan integritas pelaporan keuangan, auditor independen harus diberi tugas untuk memberikan pendapat yang tidak memihak tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, termasuk risiko potensial dan apakah perusahaan tersebut memiliki kontrol yang sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian dari perspektif perencanaan internal, sangat menguntungkan bagi pihak ketiga yang ahli dalam masalah keuangan. Jadi dalam perencanaan internal, pihak ketiga harus ahli dalam masalah keuangan untuk memvalidasi asumsi dan strategi keuangan Anda. Kemudian memiliki laporan keuangan yang aktual ataupun terpercaya. Anda atau keuangan yang Anda kelola, proforma Anda disiapkan atau ditinjau oleh auditor independen dan bereputasi seperti itu akan menambah sebuah kredibilitas yang sangat besar pada status keuangan perusahaan yang sangat penting, karena di sini bertujuan meningkatkan citra perusahaan tersebut dengan menunjukkan kepatuhan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu hubungan dengan stakeholder. Hubungan pemangku kepentingan dilakukan berdasarkan seperangkat aturan, proses kebijakan, dan institusi yang melaluinya. Perusahaan berusaha untuk berkomunikasi dan melaksanakan kegiatan tata kelola perusahaan. Kegiatan tersebut harus dicapai dengan menunjukkan atribut tata kelola perusahaan yang menguntungkan dan melaksanakan praktek yang terbaik. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan kegiatan dan acara tata kelola perusahaan secara tepat waktu, jelas dan akurat, dengan pengungkapan yang tepat serta laporannya. Laporan untuk memastikan aliran informasi untuk pengambilan keputusan yang optimal dan direalisasikannya praktek terbaik yang layak untuk memenuhi keharusan kinerja. Penting untuk memastikan bahwa informasi disebarluaskan kepada pihak terkait secara tepat waktu, sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat oleh semua pemangku kepentingan. Lalu, yang ketiga, laporan yang tepat kepada stakeholder. Apa saja sih laporan yang harus diungkapkan? Pertama, mengungkapkan berbagai kebijakan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan, hak serta tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Yang kedua, mengungkapkan ketentuan penggunaan kebijakan privasi dan dokumen lain yang dijalankan oleh pemangku kepentingan eksterior. Lalu yang ketiga, mengungkapkan segala sesuatu yang berdampak material pada hak dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk perubahan anggota dewan, sifat dan waktu keluar, pengembalian investasi yang diharapkan, putaran pendanaan yang direncanakan, perubahan strategi yang signifikan, dan menyambut mitra strategis baru. Ya, itu sajalah hubungan dengan stakeholder. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan stakeholder. Hubungan masyarakat yang efektif untuk menyampaikan atribut tata kelola perusahaan yang baik. Maksudnya di sini untuk melaksanakan pendekatan hubungan ke masyarakat yang dirancang dengan baik dan dirancang untuk mengambil keuntungan dari kredibilitas pihak ketiga, meningkatkan hubungan dan tanggung jawab perusahaan. Pendekatan seperti ini mencakup pemberian buletin berita yang menguntungkan ke outlet media seperti blogger dan majalah industri, publikasi, asosiasi dengan mitra strategis terkemuka dengan cara yang tepat, dan pengamanan keanggotaan dalam organisasi industri terkemuka. Keterbukaan yang ditunjukkan oleh kampanye hubungan masyarakat yang efektif merupakan tanda transparansi dan akuntabilitas.
Pentingnya kredibilitas pihak ketiga ini dikarenakan sifat manusia yang seringkali menyatakan bahwa pujian dari pihak ketiga yang kredibel akan memiliki bobot lebih dari yang dapat dipromosikan sendiri. Ini hanyalah contoh bagaimana praktik tata kelola perusahaan yang kuat dapat meningkatkan prospek menarik dana investasi. Kemudian ada manajemen krisis yang efektif. Krisis tidak hanya menjadi acara operasional, tetapi juga acara hubungan masyarakat. Ini harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan salah satu aset perusahaan yang paling berharga, yaitu kepercayaan. Praktik tata kelola yang efektif dimungkinkan oleh persiapan manajemen krisis yang dibahas sebelumnya memberikan peluang emas ini. Kepercayaan dibangun dengan bertindak secara transparan, menerima tanggung jawab untuk masalah tersebut, dan menunjukkan tekad yang kuat untuk meningkatkan atau imperatif kinerja. Selama krisis, Anda harus menerima tanggung jawab dan pada saat yang sama memberikan pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Informasi penting yang harus dilaporkan adalah waktu dimulainya krisis dan perkiraan kapan masalah tersebut diperkirakan akan diselesaikan. Dengan melakukannya, Anda menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk beroperasi secara transparan. Kemudian ada bangun kredit yang kuat. Perusahaan dapat mengambil beberapa tindakan yang konsisten dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk membangun kredit finansial yang kuat. Tindakan tersebut meliputi mengumpulkan daftar referensi kredit yang baik sehingga Anda dapat membuat lembar referensi kredit, meminta surat referensi kredit dari kreditor terbaik Anda, buka akun pelaporan kredit dengan agen pelaporan kredit bisnis terbuka. Akun pelaporan kredit biasanya bekerja dengan cara perusahaan menambahkan vendor atau kreditor ke dalam akunnya dan memungkinkan agen pelaporan untuk melacak pembayaran kepada kreditornya. Demikianlah penjelasan mengenai membangun organisasi tingkat layak investasi. Terima kasih.